Amr bin Al-Jamuh. Buah-buah perjuangan Islam mulai tampak di Madinah. Inilah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dikerubungi sejumlah pemuda Yathrib yang menjadi kota yang baik dan bersinar. Tidak seperti sebelumnya, buruk dan gelap. Lebih-lebih menjadi kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sekitar Mus'ab duduklah Khalad, Mu'adz, dan Mu'awad, anak-anak Amr bin Al-Jamuh, tuan Bani Salamah. Di antara mereka juga terdapat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mereka mendengarkan Mus'ab bin Umair mengajarkan agama Islam dan membaca Al-Quran. Akan tetapi, anak-anak Amr bin Al-Jamuh merasa sedih karena ayah mereka, Amr bin Al-Jamuh, tuan Bani Salamah, masih berada dalam kekafirannya. Ia menyembah berhala yang dinamakannya Manaf. Ia tidak hanya mencintai berhalanya, bahkan sangat perhatian kepadanya. Ia menjadikan tempat khusus baginya di salah satu pojok rumah. Tidak ada yang boleh masuk tempat khusus itu kecuali dirinya sendiri. Setiap ingin melakukan sesuatu, ia masuk di tempat khusus tersebut, bersujud dan meminta berkah darinya. Melihat keadaannya seperti itu, anak-anaknya ingin menunjukkannya jalan yang benar dan mengajaknya masuk agama Islam. Ibu mereka sebenarnya telah masuk Islam, namun secara sembunyi-sembunyi. Dan Allah mengabulkan keinginan mereka ini, namun dengan cara yang lembut, indah, dan menakjubkan. Amr bin Al-Jamuh adalah tuan di antara sejumlah tuan di Yathrib yang masih kafir. Anak-anak dan istrinya merahasiakan Islam yang telah mereka pegang. Amr mendengar apa yang dikatakan Mus'ab dan yang didakwahkannya. Maka Amr mengutus seseorang untuk bertanya kepada Mus'ab, "Apa yang kamu bawa kepada kami?" Mus'ab berkata, "Jika kamu mau, maka kami akan datang kepadamu dan memperdengarkan kepadamu." Mereka pun membuat perjanjian untuk bertemu pada suatu hari. Pertemuan antara Mus'ab dan Amr pada awalnya tampak kering dan keras. Akan tetapi Mus'ab bersabar, karena ia hanya berniat menunjukkan manusia pada jalan yang lurus. Mus'ab membaca surat Yusuf. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya. Quran Surat Yusuf ayat 1-2. Ayat ini membuat Amr bin Al-Jamuh takjub. Akan tetapi, ia masih mencintai berhalanya dan tidak memutuskan suatu perkara pun tanpa terlepas darinya. Oleh karena itu, Mus'ab berkata, "Sesungguhnya aku memiliki cara yang tepat untuk membuatnya takluk pada Islam." Amr bin Al-Jamuh kembali kepada berhalanya, lalu bersujud kepadanya. Ia berkata, "Wahai Manaf, kamu mengetahui apa yang diinginkan orang-orang terhadapku. Apakah kamu menolaknya?" Amr bin Al-Jamuh meletakkan pedangnya di atas berhalanya, kemudian meninggalkannya. Mu'adz, anaknya, mengambil pedang tersebut dan menyembunyikannya. Tujuannya agar ayahnya mengetahui bahwa berhala ini tidak menimbulkan manfaat ataupun madarat, tidak juga menguasai dirinya sendiri. Amr bin Al-Jamuh datang. Setelah melihat pedang tidak ada, ia berkata, "Di manakah pedangku, wahai Manaf? Celaka kamu! Kambing yang lemah saja mampu membela dirinya." Selanjutnya ia berkata lagi, "Sesungguhnya aku besok akan pergi untuk melihat hartaku yang berada di Alia Madinah." Ia berpesan kepada keluarganya agar memperlakukan berhalanya dengan baik. Ia pun pergi ke Alia. Maka anak-anaknya mendatangi berhala. Mereka mengikatnya dengan tali dan meletakkannya di lubang tanah yang digunakan penduduk Yathrib sebagai tempat sampah dan kotoran mereka. Beberapa lama kemudian, Amr bin Al-Jamuh pulang. Ia menuju berhalanya. Akan tetapi, betapa terkejutnya ketika berhala tersebut tidak ditemukannya. Maka ia berteriak kepada keluarganya, "Di mana Manaf? Di mana Tuhanku yang aku cintai?" Namun tidak ada seorang pun yang menjawabnya.
Amr bersungguh-sungguh mencari berhalanya yang raib. Setiap sudut rumah dan tempat yang dicurigainya diamatinya dengan baik. Tidak ketinggalan juga rumah-rumah di sekitarnya. Ia selalu menanyakan orang di sekelilingnya, "Tahukah kamu di mana berhalaku?" Akhirnya, ia menemukan sesembahannya itu tergeletak di tempat sampah. Baginya, ini adalah hal yang tragis dan sangat menyedihkan. Bersambung insya Allah.